Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum Bu Lestari. Waalaikumsalam Bu Pariyati. Apa kabarnya Bu Pariyati? Alhamdulillah baik. Selamat sore Bu. Sore Bu Pariyati. Iya. Ibu Lestari, mohon maaf ya mengganggu waktunya Ibu. Di sini boleh nggak Bu? Saya kepengen ngobrol nih. Ada sesuatu yang ingin saya obrolin sama Ibu? Oh iya, silahkan Bu Pariyati. Mau ngobrol apa nih? Kok kelihatannya wajahnya murung sekali nih Bu Pariyati. Udah sore, murung. Ada apa ini? Gini loh Bu, sebetulnya saya itu merasa resah ya. Sebagai seorang pendidik, melihat kayak kenakalan remaja sekarang itu, apalagi saya kan di usia mereka itu SMK ya, peralihan dari masa remaja ke dewasa gitu loh Bu. Oh iya. Bu Pariyati resah. Saya ingin berbagi cerita. Bu Pariyati resah dengan kenakalan remaja yang terjadi saat ini. Memang rawan sekali nih anak-anak SMK ini. Betul Bu. Jadi di sini karena saya resah, tentunya saya butuh teman untuk berbagi cerita ya Bu ya. Berbagi cerita, mungkin dengan saya bercerita dengan Ibu, keresahan saya ini bisa berkurang Bu. Baiklah, kira-kira Bu Pariyati ingin mendapatkan apa nih dari percakapan hari ini nih? Apa ya yang ibaratnya bisa saya lakukan sekiranya saya itu bisa membantu untuk mengurangi dari kenakalan anak remaja sekarang, yang tentunya pertama itu untuk di sekolah saya sendiri ya, dan kebetulan saya juga mempunyai anak yang seusia anak di sekolah. Nah, jadi sambil belajar untuk sekolah, saya juga bagaimana sih mengantisipasi sebelum terjadinya kenakalan remaja ini terjadi itu Bu. Baiklah, menurut pandangan Bu Pariyati nih, kenakalan remaja seperti apa yang membuat Ibu resah? Gini loh, kalau sekarang itu ketika saya melihat anak-anak remaja itu kayak rasa tanggung jawabnya itu kok kayak kurang ya Bu ya. Beda dengan anak zaman dulu atau waktu kita masih kecil atau masih remaja. Sekarang saya melihat banyak itu anak-anak bolos, tapi mereka kayak kok nggak punya rasa salah. Kadang bahkan pernah saya melihat mereka itu mencari celah-celah kecil. Bagaimana sih mereka bisa bolos? Ini ada kasus juga Bu. Di sekolah kita kan ada lorong tuh, ada lorong jembatan berhubungan dengan luar itu kan sawah. Masa ada yang bolos itu lewat itu loh Bu, lewat lorong ke bawah itu. Untuk kan nggak ada airnya di bawah itu loh. Nah, itu kan tadi bolos ya lah. Terus selain bolos juga itu ini kan kebetulan kita ada laki-laki dan perempuan di sekolah ya. Itu pacaran kalau di sekolah sih mungkin masih terpantau, tapi ketika pulang itu kadang rangkulan tanpa malu ada gurunya kayak gitu. Terus apalagi ketika kita lihat di medsos, mungkin nggak hanya di anak kami tapi di luar sana ketika kita melihat mereka kadang aksi ciuman saja mereka post itu kan, nah itu kan mereka kurang bijak berinternet. Apalagi di usia-usia rawan dan mereka itu kan rasa ingin tahunya tinggi ya Bu ya.
Dan di sana itu saya sering mendengar adanya berita, adanya seks bebas di kalangan remaja, terus ada tawuran. Bahkan kemarin yang baru-baru ini malah di kabupaten mana saya lupa, ada seorang anak SMP yang sampai tega membakar sekolahnya sendiri. Itu kan kayak miris sekali ya Bu ya, moral moral anak-anak kita itu sampai seperti itu loh Bu. Itu yang membuat saya resah sebetulnya Bu. Ya, Jadi ya. tanggung jawab mereka itu memang terhadap diri mereka sendiri terutama itu sangat sangat kurang lah itu Bu. Iya, iya. Kelihatannya kompleks sekali ini kenakalan remaja di tempatnya Bu Pariyati ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang memang seusia anak segitu ya. Berarti jadi intinya rasa tanggung jawab mereka itu kurang, sehingga mereka itu membolos tanpa rasa bersalah, serta melakukan kenakalan remaja yang lainnya juga ya Bu. Betul. Tapi Intinya kalau itu ya. yang di sekolah kami sih memang lebih cenderung ke bolos lah ya. Bolos ada, tapi beberapa lah. Pacaran karena perempuan dan laki-laki ya. Kalau yang lain ini terkait dengan di luar Bu. Kita banyak melihat karena yang namanya kita seorang pendidikan merasa ya Allah sekarang kok generasinya seperti ini kayak gitu loh Bu. Iya. Ya seperti itu. Nah, saya ini kalau begitu berarti sekarang nih kira-kira rasa tanggung jawab murid Ibu Pariyati itu di level berapa kalau dari nomor 1 sampai 10? Berapa Kalau kira-kira? oh iya, kalau di level ya karena memang sebetulnya mereka itu seperti apa kan dipengaruhi oleh latar belakang. Latar belakang dari keluarga, ada yang di sini dengan orang tua, ada yang dengan mbahnya, ada yang broken home, dari berbagai latar belakang yang berbeda tentunya memiliki nilai yang berbeda juga. Ada yang 9, tapi ada yang 6, ada yang 5, bahkan ada yang masih ya 7,5 lah. Rata-rata masih ada yang 7,5 seperti itu Bu. Kira-kira bisa 10 nggak kalau melihat latar belakang murid-muridnya atau Bu Pariyati mau di level berapa? Kalau 10, kalau yang memang sekarang sudah posisi di level 9, itu saya rasa sih insya Allah bisa ya. Tinggal kita boleh saja insya Allah itu bisa kalau yang sudah level 9. Cuma yang level tadi di 5, 6, atau 7,5 kayaknya itu sulit Bu. Ya sekitar di level 8, 9 itu insya Allah sudah bagus menurut saya Bu. Apa yang akan Bu Pariyati lakukan untuk mencapai level tersebut? Harapannya level Bu Pariyati tadi segitu. Apa yang Bu Pariyati lakukan nih? Ini saya itu justru ini yang masih saya pikirkan Bu. Bagaimana sih agar anak-anak itu yang tadinya belum tanggung jawabnya masih kecil, mereka menjadi punya tanggung jawab yang lebih besar. Karena dengan adanya peningkatan rasa tanggung jawab tentunya tanggung jawab kepada dirinya sendiri terutama dulu ya akan mengurangi tingkat kenakalan mereka begitu. Kalau menurut pengamatan Bu Pariyati nih, kira-kira anak-anak itu senang diperlakukan seperti apa sih agar mereka itu lebih bertanggung jawab? Kebetulan kalau saya punya anak sendiri sih ya, jadi mungkin seusia mereka itu perlu diperhatikan Bu. Penting itu. Biasanya mereka itu berbuat sesuatu itu karena ada kebutuhan yang memang tidak terpenuhi di rumah. Itu tentunya mungkin diperhatikan atau mungkin diberi ruang untuk berkreasi. Misalkan kan kadang juga kita melihat di itu loh kalau kita lagi jalan di jalan ada yang orang coret-coret tembok atau coret-coret jembatan. Nah itu kan karena kurangnya kreasi mungkin ya ruang untuk berkreasi mereka mungkin ya. Iya betul. Mereka itu kreatif cuma tidak ada wadahnya mungkin. Iya, betul. Terus misalkan ada kegiatan di sekolah diberikan tanggung jawab yang lebih terhadap anak-anak tersebut. Terus diberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi dengan kegiatan yang positif ini mereka itu tidak ada waktu untuk
melakukan kegiatan yang apa ya, berpikiran buru-buru kegiatan mungkin ya, mungkin berpikir negatif saja mungkin mereka itu nggak ada karena apa ya, sudah sibuk dengan kegiatannya mungkin itu, Bu. Iya, betul sekali itu Bu Pariyati apa yang dikatakan panjenengan. Ya. Jadi mereka itu harus diberi kegiatan-kegiatan yang positif supaya tidak ada waktu untuk berpikir hal-hal yang negatif. Betul sekali itu Bu Pariyati. Mungkin kita sebagai guru mungkin yang namanya anak itu kan kadang ada punya apa ya, punya kedekatan dengan guru walaupun kita sebagai guru bukan wali kelas atau kita bukan guru BK, tentunya mereka akan lebih dekat dan akan bercerita dengan orang terdekat di sekolah. Mereka tidak akan memandang apakah itu wali kelas ataukah itu guru BP. Berarti di sini mungkin akan menumbuhkan rasa empati ya Bu ya. Rasa empati, terus kita ada mentoring atau ada motivasi yang kita berikan mungkin apa ya Bu ya, atau tentunya tapi yang utama mungkin kita memberi contoh karena guru itu kan dicontoh bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana ucapan kita tentunya akan dicontoh oleh siswa mungkin itu ya Bu ya. Ya betul Bu Pariyati. Kemudian bagaimana sih Bu Pariyati bisa melakukannya itu seperti itu? Bagaimana untuk meyakinkan anak-anak berempati? Gitu ya. Kayak mungkin dalam kegiatannya mungkin ya Bu ya yang Iya betul. Mungkin dengan kayak pada saat di pembelajaran saya sisipkan tidak hanya pelajaran mungkin tetapi ada sedikit motivasi yang saya lakukan. Terus bisa juga selain di dalam pembelajaran pada saat istirahat atau mereka santai kita hanya say hello apa kayak gitu ya, mungkin itu atau mungkin ada fasilitas apa ya lewat WA apa ya, tidak hanya pada saat di sekolah tapi walaupun kita di rumah kalau memang ada yang membutuhkan mungkin bisa ya Bu ya. Bisa Bu ya. Kemudian dengan cara apa Bu Pariyati melakukannya? Di sini berarti bisa di kelas khusus untuk secara klasikal mungkin ataukah dari perorangan ini atau misalkan ada yang bermasalah nih berarti kita apa ya face to face kayak gitu atau dari hati ke hati mungkin itu Bu. Iya tadi bisa kalau kelompok ya di dalam kelas ya Bu Pariyati ya tadi betul, ya. Kalau ini itu bisa tatap muka gitu. Iya. Mana nih yang akan dilakukan lebih dahulu nih Bu Pariyati? Karena di sini jumlah siswanya itu kan banyak ya Bu. Yang pertama saya lakukan di kelas dulu Bu atau secara klasikal dulu. Nanti secara klasikal itu kan kelihatan sambil kita memperhatikan ternyata anak ini butuh perhatian lebih, ternyata anak ini butuh perhatian lebih. Baru kita akan yang ini Bu, yang per anak seperti itu mungkin ya Bu, seperti itu. Ya bisa. Kira-kira kapan akan dilakukan tindak lanjutnya Bu Pariyati? Tentunya ya secepatnya Bu, di minggu inilah ya, karena ini juga sudah akhir sekarang baru Selasa ya. Ya di minggu ini insya Allah karena kita ketemu lagi anak itu hari Kamis ya. Insya Allah di minggu ini Bu. Oke, baiklah kita sudah di ujung sesi ini. Apa yang Bu Pariyati dapatkan dari sesi ini? Di sini tadi ya Bu, awalnya saya resah banget dengan remaja sekarang yang memang tingkat kenakalannya itu yang luar biasa. Padahal mereka itu adalah masa depan bangsa ini ya. Bagaimana bangsa ini ke depan adalah di tangan mereka. Tapi di sini yang tadinya awalnya saya resah, bagaimana sih saya bisa membantu mereka? Tentunya dengan hal kecil yang saya lakukan mudah-mudahan dapat merubah. Walaupun itu kecil, tapi mudah-mudahan dapat merubah ke arah yang lebih baik.
Jadi di sini sekarang saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan ke depan, Bu. Tadinya saya Oke. cukup bingung sekali, itu Bu. Oke. Kalau begitu, sampai kita jumpa di minggu depan ya Bu Pariyati. Saya ingin mendengar perkembangan anak-anak di sekolah Bu Pariyati. Sudah berubah atau belum tentang kenakalan remaja yang mereka lakukan? Oke, baik Bu, terima kasih. Ibu sudah banyak membantu saya. Mudah-mudahan di lain waktu jika saya ada kepengen ngobrol sama Ibu, mohon waktunya ya Bu ya. Oke, siap, siap. Oke. Selamat sore Bu Lestari. Selamat sore Bu Pariyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sesi saya sebagai Kuci, Bu Pariyati sebagai coach. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Pariyati. Waalaikumsalam Bu Lestari. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu. Mohon maaf Bu nih, saya mengganggu. Minta waktunya untuk diskusi bisa Bu Pariyati? Oh ya Bu, monggo. Ada yang bisa saya bantu Bu? Apa Bu Lestari mau ngobrol apa kira-kira? Silahkan disampaikan saja ya, jangan malu-malu. Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Mm-mm. Namun saya bingung sekali mau mengutarakannya. Kira-kira Bu Pariyati ada waktu? Mohon maaf loh kalau seandainya saya mengganggu kesibukan Bu Pariyati. Oh ya, insya Allah ada Bu. Silahkan disampaikan saja dan jangan sungkan ya. Jadi begini loh Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya jadi tidak tenang. Ya, Ibu akhir-akhir ini merasa Iya, tidak nyaman dan iya pikiran betul. Ibu tidak tenang ya? Iya, saya akhir-akhir ini merasa begitu Bu. Nah di sini kan kita waktunya terbatas nih, kita cukup pendek. Nah kira-kira yang Ibu Lestari harapkan setelah kegiatan sesi ini atau kita berbincang-bincang di sini apa, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Pariyati. Baik, menurut Ibu nih, menurut pandangan dari Bu Lestari, ketenangan seperti apa sih yang memang diharapkan Bu Lestari? Sebetulnya saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, sehingga hati saya menjadi tenang, Bu. Oh ya, semoga nanti bisa mendapatkan pencerahan ya setelah sesi hari ini. Amin. Begini loh, Bu. Kemarin pas semester 2 itu, saya kan disupervisi oleh kepala sekolah. Saya Betul. mendapat banyak teguran dari beliau. Teguran. Kira-kira teguran seperti apa ya, Bu, yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bu Lestari sehingga Bu Lestari di sini kok merasa tidak tenang kayak gitu. Kira-kira seperti apa itu, Bu? Ya, jadi saat beliau mensupervisi saya, kelas saya itu tetap ramai dan gaduh. Padahal saya itu sudah menggunakan metode yang bervariasi, kayak menyalakan musik, lagu-lagu, gambar, permainan. Tapi memang kelas saya itu ramai, Bu. Saya sudah berusaha mengkondisikan siswa untuk tertib, tapi tetap saja begitu. Apa mungkin karena kelas 3 ya anak-anaknya belum bisa tertib ya, Bu? Ya, mungkin sih. Terus bagaimana tanggapan Bu Lestari atau responnya Bu Lestari dari kepala sekolah ini? Bu Lestari mau bagaimana di sini? Saya sih sudah menyampaikan kepada beliau bahwa memang kelas saya anaknya super aktif, sudah sulit untuk konsentrasi dalam belajar. Padahal saya itu menggunakan metode belajar yang sudah menyenangkan, seperti permainan, dan saat gaduh saya juga sudah membuat ice breaking buat mereka supaya mereka itu bisa termotivasi dan bisa tertib. Menurut Ibu ini kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya Bu? Mohon sarannya. Saya sudah buntu ini. Oh iya, buntu. Ya, berarti di sini sebetulnya yang dilakukan Bu Lestari di sini sudah bagus ya. Sudah ada ice breaking-nya, sudah ada permainannya, sudah mindfulness juga.
Mau saya tanyakan Bu Lestari, apakah mungkin Bu Lestari sudah pernah mencoba yang pembelajaran berdiferensiasi? Oh Eee iya, belum kayaknya loh Bu. Oh, ini pembelajaran berdiferensiasi itu misalkan seperti aspek kesiapan belajar murid, terus kayak ada minat belajar, serta profil belajar. Nah, nanti anak-anak itu dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau gaya belajar, misalkan mereka pengelompokannya sesuai dengan gaya belajar, kan gaya belajar mereka kan beda-beda tuh ya. Iya Ketika iya iya. dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar, saya yakin dalam Iya iya. pembelajaran asik itu, Bu. Iya Bisa iya. hidup Betul juga itu dalam Bu Haryati. iya iya. Iya. Kenapa saya malah belum kepikiran ke sana ya, Bu? Wah, nanti saya ini nih harus belajar banyak dari Bu Pariyati dan teman-teman. Mungkin saya harus kolaborasi nih minta pendapat. Iya bagus ya. Nah, sekarang Ibu, bagaimana apakah sudah ada sedikit gambaran nih, untuk mengatasi anak-anak yang gaduh tadi, pada saat pembelajaran? Iya, Bu. Nih, terima kasih pencerahannya Bu Pariyati. Terus Mhm, terang, saya itu sudah agak lega nih. mmm, Bu Pariyati tadi memberikan contoh tentang metode pembelajaran berdiferensiasi. mmm, Setelah Bu Pariyati beritahu solusinya, nah untuk selanjutnya akan saya terapkan yang Bu Pariyati sampaikan tadi, mhm, agar nanti saya itu saat ditegur oleh kepala sekolah, saya dapat memberikan solusinya dalam mhm, masalah saya dengan kepala sekolah. mhm, Mudah-mudahan bisa teratasi lah hal-hal seperti mhm. ini lah. Iya. Nah, kalau menurut saya itu tadi yang disampaikan oleh, eee, Bapak kepala sekolah ya, itu di sana bisa dijadikan sebagai refleksi, sama Bu Lestari untuk perbaikan-perbaikan yang mungkin, Bu Lestari itu masih masih ada kurang di sana, seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Dan tentunya di sini, karena melakukan perbaikan, tentunya kan Bu Lestari akan tambah semangat tuh, iya, semangat iya, dalam mengajar. Ketika Bu Lestari semangat mengajar, tentunya siswanya tambah semangat dong. iya. Mudah-mudahan ya Bu. Iya iya, itu harapan kita bersama ya, Bu, ya. Iya, iya. Ya, jadi, sekarang apa yang akan dilakukan Bu Lestari atau rencana Bu Lestari apa sih, selanjutnya? Ya, saya itu akan melakukan pembelajaran yang melihat karakteristik murid sesuai dengan masukan yang diberikan oleh panjenengan tadi itu, Bu. Saya besok Mhm, jika saya akan disupervisi oleh kepala sekolah, nah heeh dalam kelas saya mungkin heeh, sudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin saya eee, juga harus berkolaborasi dengan teman-teman mhm saya yang mungkin sudah pandai dalam mengajar di kelas. Ya, karena selama ini mungkin saya jarang bertanya kepada mereka dalam hal mhm pembelajaran, sehingga saat saya disupervisi, hasilnya mhm. tidak maksimal, Bu Pariyati. Wah, ini semangat sekali ya Bu Lestari ya, luar biasa, Masya Allah ya. Saya sangat setuju dengan apa yang langkah cepat yang dilakukan oleh Bu Lestari, dan kira-kira sekarang perasaannya bagaimana? Tapi kelihatannya ini udah berseri-seri ya. Iya, Bu, sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya itu agak malu pas kemarin disupervisi, memang ada baiknya kita berdiskusi ya, Bu, ya, teman-temannya kan Betul. saya diperlihatkan nilai tuh, teman-temannya Heeh, bahwa nilainya bagus, saya ditegur kepala sekolah, wah saya PR nih, aduh gimana nih, mungkin memang saya selama ini kurang kolaborasi dengan teman, ya kurang heeh, mempelajari, hal-hal yang ada dalam pembelajaran di dalam kelas nih. Ketemu Bu Pariyati terima kasih banget iya, masukan dan sarannya yang tadinya saya resah, saya gelisah, saya punya pikiran, "Aduh malu heeh, sekali nih ditegur sama kepala sekolah," ya kan. iya iya Setelah iya. ketemu Bu Pariyati sharing-sharing, alhamdulillah, saya Alhamdulillah mendapat ya, Bu, ya. mudah-mudahan, semester berikutnya saat Mhm, saya disupervisi heeh. lancar lah Bu, sudah tidak seperti kemarin lagi. Memang Amin anak-anak amin. saya Bu, luar Mhm. biasa, sudah disuruh duduk saja masih ada yang jalan-jalan, Kelas seperti itu. berapa itu, Bu? Kelas 3 Bu. Oh, kelas 3 iya, kelas 3 SD ya memang masih seperti itu. Iya. Iya, luar biasa di sini memang Ibu untuk kita sharing, berbagi ilmu itu memang sangat penting, dengan rekan-rekan sejawat yang memang mereka lebih paham, kita memang perlu Ibu,
Kemudian di sini juga Bu Lestari kira-kira dari adanya masukan dari teman, adanya tadi kita ngobrol kayak gitu ya. Nah, kira-kira Bu Lestari ini lakukan untuk menjalankan rencana itu, rencana yang ini mau bagaimana, Bu? Ya, nantinya saya akan lebih banyak belajar lagi tentang pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Ya, Mhm, dengan cara sharing dengan teman-teman, melakukan mhm, pemetaan murid ya, yang mhm, sesuai dengan melihat dengan karakter murid sesuai dengan mhm, mereka dapat dikelompokkan dengan minatnya masing-masing. Misalnya mhm, kayak yang suka melukis, mhm, menggambar, mhm, bernyanyi, atau yang bermain peran, mhm. mungkin menyebabkan tidak gaduh, mungkin malah enjoy ya Bu Pariyati dengan Betul betul. Jadi mereka mungkin merasa bukan belajar ya, tapi mereka merasa bermain sambil belajar. iya. Nah, Ya, betul itu itu. rencana saya tuh seperti itu. Kemarin sih hanya itu sih, memang kemarin hanya di musik, mendengarkan Heeh, mungkin mereka tidak saya kelompokkan sehingga mhm, yang suka ini, tidak suka ini, akhirnya bercampur baur ya, jadinya mhm. tetap gaduh begitu Bu Pariyati. Nah Iya ini betul. rencana saya seperti itu. Wah ide ide yang luar biasa itu ya Bu ya. Semoga semuanya dapat terselesaikan, dan suasana hati itu akan menjadi tenang, tenang dan senang. Dengan tadi pembelajaran yang menggembirakan tentunya dengan senang, dengan gembira, pembelajaran juga akan masuk ke anak-anak dan, apa ya, pembelajaran tidak gaduh lagi. Okelah gaduh, tapi gaduh dalam pembelajaran. Mereka bermain sambil belajar, seperti itu berarti ya, Bu, ya? Iya iya, amin. Eee, Mudah-mudahan apa yang sudah, Bu Pariyati sampaikan ke saya, akan saya tindak lanjuti. Terima kasih masukannya. Ini juga pembelajaran bagi saya bahwa kalau kita, suasana hatinya senang, tenang, Mhm, dalam mengajar ke anak-anak, mereka juga menerimanya akan senang. mhm, Ya, mungkin ini apa ya, sesuatu yang harus saya perbaiki, diri mhm. saya perbaiki. Oh iya, terima kasih saran dan masukannya Bu Pariyati, lain kali jika saya ada masalah bersedia Boleh, dimintai ya, sama-sama. Terima pendapatnya Bu kasih Pariyati. kembali, ya. Apa sebelumnya telepon-telepon dulu supaya Bu Boleh Pariyati, boleh, iya box sibuk janjian. ya, jadinya, nanti saya bisa mendapatkan masukan yang luar biasa dari panjenengan. Oke, boleh, monggo misalkan suatu saat nanti butuh, apa ya, kepengen teman curhat, coaching ya, misalkan, atau telepon dulu boleh, atau "Bu, ini saya ada masalah ini bagaimana Bu?" Silakan. Kita nggak harus tatap muka atau kita hanya lewat by phone juga boleh, silahkan Bu Lestari, kami membuka, lebar, silahkan, kami senang bisa membantu Bu Lestari. Terima kasih Bu Pariyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Lestari.